Jurus Raja Wali ngefret, itu dia jawaban seorang Rizal Ramli ketika ditanya apa yang dia lakukan saat mengkritik pemerintah secara terbuka. Nah, sekarang empunya jurus sudah ada di tengah-tengah kita di The Interview. Ini dia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Abang Rizal Ramli. Apa kabar, Bang? Baik, Baik ya Bang ya, segar selalu. Ini sebelum kita ngobrol banyak soal jurus Abang yang lain, rekan saya Ernest Prakasa punya sesuatu untuk Anda dan juga untuk penonton. Silahkan, Ernest Prakasa. Terima kasih Rahma, Bang Rizal. Ernest, Mohon izin. Saya suka sekali rambut kamu. Wah, terima kasih. Mau nyela jadi nggak enak. Baik, bulan Agustus lalu Bapak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Ada 6 personil baru dari hasil reshuffle ini, salah satunya adalah Bang Rizal Ramli yang hadir bersama kita. Dan beliau ini sebelumnya adalah seorang aktivis yang dikenal kritis dan juga sering memberikan statement-statement keras yang mengkritik salah satunya Presiden Jokowi. Banyak Menteri Jokowi yang KW3, kata Bang Rizal Ramli ya. Mungkin Pak Jokowi belanja menteri di Mangga 2, nanti kita tanyakan konfirmasi mengenai statement beliau. Tapi itu keras sebelum diangkat menjadi menteri. Kita lihat bagaimana kira-kira respon beliau saat ditawarkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menko. Oke, mendadak melunak nih. Nanti kita coba tanyakan apa kira-kira bujukan dari Pak Jokowi sehingga Pak Rizal Ramli jadi lebih lembut pada Jokowi ya. Nah, tapi walaupun tampak mulai berbaik hati kepada Pak Jokowi, tapi Pak Rizal Ramli tetap menantang Pak JK. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin cukup berani menurut saya, karena bayangkan seorang anggota kabinet baru yang notabene kalau di perusahaan adalah seorang karyawan baru, berani menantang wakil direktur. Luar biasa sekali. Kalau kita di perusahaan biasa pasti udah dipanggil sama HRD ya. Nah, ini masalah yang diperebutkan atau diributkan adalah masalah pembangkit listrik 35.000 megawatt. Dan listrik adalah masalah besar di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat di statistik berikut ini, 15,4% desa di Indonesia dari 82.000 desa di Indonesia. Bayangkan 15,4% desa belum ada listrik. Saya jangankan listrik, nggak ada wifi aja uring-uringan kayaknya ya. Ini nggak ada listrik, tidak terbayangkan. Dan saya percaya sekali statistik ini karena saya mengalami langsung tangan pertama. Saya pernah berbincang dengan asisten rumah tangga saya dan dia cerita di desanya belum ada listrik. Saya tanya sama dia, kamu waktu sekolah belajarnya gimana? Iya Pak, saya belajar pakai lilin. Malam-malam, yang penting jangan ketiduran Pak, karena kalau ketiduran rambut kebakar. Oh, cukup mengerikan ya. Jadi kita harus dukung pemerataan listrik supaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kebotakan dini. Ya, itu. Ya, itu poinnya. Penting sekali. Dan salah satu yang juga sedang dibahas di media berhubungan dengan Bang Rizal Ramli adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini isu yang sangat hangat sekali ya. Dan konon Jakarta-Bandung bisa ditempuh hanya dalam waktu 36 menit. Cukup mengecewakan karena baru ada sekarang. Zaman dulu saya pacaran sama pacar saya di Bandung butuh 3,5 jam naik Parahyangan ya. Ini tidak adil sekali ya. Tidak adil sekali. Tapi Indonesia sedang mempertimbangkan penawaran dari 2 negara, China dan Jepang. Ya, jadi kalau Anda pikir China tidak bisa membuat kereta api cepat, bisa. Kalau Anda pikir bikin handphone aja ngeheng, salah ya. China adalah negara dengan rel kereta api cepat terpanjang di dunia. Dan kita lihat perbandingan sedikit antara China dan Jepang. Iya, ini sedikit perbandingan head to head antara rancangan kereta api cepat Cina di sebelah kiri dan Shinkansen, kereta api cepat Jepang di sebelah kanan. Iya, pastinya ada pro kontra di sini dan bisa kita tanyakan langsung dengan Bang Rizal Ramli seperti apa. Tapi ada satu fakta yang menarik bahwa sejak pertama kali dioperasikan kereta cepat Jepang Shinkansen belum pernah memakan korban jiwa satupun. Tidak pernah ada kecelakaan fatal. Sementara itu, di Cina tahun 2011, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini adalah sebuah kecelakaan fatal di kereta api cepat Cina tahun 2011 yang menyebabkan mereka harus menurunkan kecepatan maksimalnya dari 300 jadi 200 km per jam. Oke, saya kurang tahu bagaimana pertimbangan pemerintah, tapi kalau saya disuruh milih antara Jepang atau Cina berdasarkan fakta tadi, maka saya akan pilih mana yang nggak nyungsep ya. Karena agak serem juga fotonya tadi. Tapi jangankan kereta api cepat, di Cina itu eskalator saja bisa kecelakaan. Ya, seorang pria harus kehilangan sebelah kakinya karena kecelakaan di eskalator dan bahkan lebih parah hanya waktu beberapa pekan kemudian terjadi seorang ibu yang terjeblos ke dalam sebuah lubang di eskalator di mall di Cina dan
meninggal dunia. Jadi kalau eskalator yang jalannya pelan aja bisa kecelakaan, apalagi yang jalannya cepat ya. Jadi nanti kita coba lihat seperti apa pertimbangan pemerintah dalam hal ini. Tapi yang pasti baik Bang Rizal Ramli maupun menteri-menteri baru di dalam kabinet, kita doakan supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Sesuai dengan judulnya, Kabinet Kerja. Nah, kecuali kalau tanggal merah jadi Kabinet Libur. Bersama saya dan rekan saya Rahma Hayuningdia, hari ini kita akan berbincang dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Hanya di The Interview. Sebetulnya mungkin masuknya Rizal Ramli kalau kita mau pakai kacamata positif justru untuk menyehatkan. Karena presiden ini katanya dengan filosofi Jawanya, ini saya bukan orang Jawa, mudah-mudahan saya nggak keliru, itu adalah nyilih tangan buat mengatasi persoalan. Saya memahami sih bahwa kadang-kadang memang agresivitas verbal itu dibutuhkan. Hanya menurut saya tidak di ruang publik seperti yang sangat over eksplosif seperti kemarin. Bayangkan kalau ini terjadi ya di dalam konstelasi itu presiden wakil presiden ideologinya beda, terus policy turunannya kemudian juga berbeda. Ya kan, bingung nih kita, rakyatnya ini bingung ini mau dibawa kemana gitu jadinya. Itu dia kritiknya Bang Rizal Ramli, ada yang bilang ini bisa menimbulkan kegaduhan, tapi ada juga yang bilang itu menjadi gebrakan yang luar biasa. Bang Rizal, si Raja Wali ngepret itu Anda keluarkan sesaat setelah Anda dilantik. Ini sebenarnya Anda lupa kalau sudah masuk ke dalam kabinet, atau mungkin meminjam istilahnya dari Pak Luhut, Anda memang cuma lagi genit aja gitu Bang. Memang disengaja. Karena yang di dalam itu udah merasa terlalu nyaman. Comfort zone. Setiap perubahan organisasi perlu sedikit shock terapi. Kok nggak sabar, Bang, nunggu aja sampai rapat kabinet baru Enggak dong, diobrolin? kalau udah rapat kabinet saya kan mesti tahu etikanya, apa yang dibicarakan nggak boleh dibicarakan di luar. Ini kan saya belum pernah ikut rapat kabinet. Jadi kita pakai jurus Raja Wali ngepret. Artinya apa? Bahwa kekuatan perubahan yang besar dari luar kepret yang di dalam, supaya agak shock dikit, goyang. Habis itu kita benahin, kita konsolidasi. Itu jurus belajar di kitab mana itu Bang? Saya kok belum pernah tahu ya, itu jurus itu sebelumnya belum pernah dengar saya. Baca aja Kopingho pasti ketemu. Oke. Kopingho rupanya ya. Tapi sejauh ini ada perubahan nggak Bang dengan shock terapi itu? Atau justru abangnya sekarang kok gini ya jadinya efeknya mending direm aja deh gitu, gimana Bang? Begini, waktu saya dipanggil presiden pada hari sebelum pengumuman, saya udah tahu saya bakal ditunjuk jadi Menko Maritim, udah ada bocoran lah. Dan saya dalam perjalanan ke lokasi itu memutuskan untuk menolak. Karena portfolio saya kan, pengalaman saya dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, saya bilang kenapa Mas tawarin saya jadi Menko Maritim? Karena sektor ini sektor yang sulit, sektor ekonomi real. Ya, karena di bawahnya ada perhubungan, ada SDM, ada segala macam lah. Saya perlu orang yang ngerti, tapi juga berani. Kenapa? Kalau cuma modal berani doang, ngaco-ngaco. Kalau cuma orang yang ngerti banyak sekali, nggak punya keberanian, tidak akan terjadi perubahan. Terus berhubungan dengan Pak JK nih, proyek listrik, apakah ada titipan dari Pak Jokowi, Pak Rizal Ramli, tolong dong itu, tolong diributin, saya nggak enak kalau saya ngeributin, apa gimana? Apa gimana gitu? Sebetulnya saya nggak pernah nyebut nama pejabat lah. Ya, waktu saya ngepret soal Garuda beli pesawat itu, itu juga nggak ada namanya. Cuman harusnya kan jawab konten dari kritik saya. Tapi norak jawabnya gitu lah, bahwa ini bukan bidangnya, jangan ngurusin gitu lah. Ini kan kebijakan publik. Boleh dong publik beda pendapat, termasuk pejabat biasa aja. Nah, waktu saya ngomong listrik juga sama. Kenapa? Dulu Pak JK itu, zaman SBY, dongeng bakal bangun 10.000 megawatt, 10.000 megawatt. Jadinya cuma 3.000 megawatt. Gitu kok ngimpi yang lebih gede lagi gitu, 35.000 watt. Ini kan jadi apa ya?
Tapi, beritanya? Beritanya ini soal Rahma, ya. kalau dibilang ada yang analisa kan di TV Rizal Ramli nggak etis apa. Saya mohon maaf, Pak JK setiap kali Pak Jokowi presiden ngomong satu isu, dia selalu berbeda. Soal korupsi, soal KPK, soal macam-macam. Mohon maaf, Pak JK itu udah insubordinasi. Karena presiden mau gini dia ke kanan. Kagak ada juga alasan ilmiahnya. Kalau Rizal Ramli mah jelas, ini loh soal listrik, ini Garuda, kenapa begitu. Gitu. Apakah itu yang sempat disebut bahwa butuh seorang Rizal Ramli untuk mengimbangi manuver seorang JK? Manuver yang seperti itu maksudnya, Bang Rizal? Tugas saya membuat mimpi itu jadi realitas. Gitu. Bahwa kemudian ada gesekan-gesekan dikit, mah biasa lah. Nah, Coba itu dia. pelajari, Ernest, Theory of Change. Kalau kamu mengubah organisasi, perlu shock terapi dulu, baru habis itu dirapiin. Tapi kalau Pak JK cuma juga datang, butuh di shock terapi gitu, Pak? saya kira perlu lah. Kepret Perlu dikit ya? Pak ya. Jadi Bang Rizal sudah mengepret. Gimana nih bilangnya? Pak JK dikepret oleh Bang Rizal begitu. Bang Rizal memang sengaja ingin mengepret Pak JK ketika itu atau seperti apa sih Pak? Ya, Dengan istilahnya kita sengaja lagi atau tidak? pakai jurus itu, kayak di Kopingho. Oke. Raja Wali ngepret gitu. Oke, kalau di Kalau merasa tidak ada masalah, tenang-tenang aja. Oke. Tapi kalau merasa ada masalah, ya merasa kekepret gitu. Oh gitu. Iya kan? Tapi Kan kalau sekarang, sederhana. kalau sekarang hubungannya gimana dengan Baik-baik Pak aja. JK? Baik-baik Atau- aja, kalau ketemu mau ketawa-ketawa aja. Oh gini. Berarti kepretannya kurang dong Bang Rizal? Hah? Kepretannya kurang? Memang sih Jenderal Tri bilang sama saya, Jenderal Tri Sutrisno, Mas Rizal, Raja Wali itu jangan ngepret doang, cengkram gitu. Cengkram. Waduh. Berarti masih ada Jenderal manuver Tri yang Sutrisno lebih dari ngepret ya, Sebenarnya cengkram. kayaknya di dalam kabinet ini penuh adegan kekerasan ya. Mungkin nanti Gak serem mungkin jadi nanti Pak lama-lama JK nih. juga harus baca Kopingho mungkin biar Nah, tahu itu. melawan jurus Raja Wali ngepret itu pakai apa. Iya, tapi ini soal tadi saya sempat bahas juga Bang Rizal soal kereta api cepat nih. Iya. Boleh ceritain sedikit? Mungkin masyarakat masih agak bingung sebenarnya apa yang terjadi sih dengan kereta api cepat ini? Kenapa kok perlu atau gimana? Ernest, prinsipnya itu ya, kita nggak mau menggunakan APBN di seluruh dunia. Dari 16 lah kereta api cepat, yang untung itu cuma 4, sisanya merugi. Nah, kita tidak ingin ini terjadi. Artinya kalau hanya ngandalin karcis nggak cukup. Tapi itu bisa dibuat untung dengan di setiap 5 atau 8 stasiun yang kita bangun, itu kan bisa nanti jadi kompleks perumahan, apartemen, retail. Jadi ada non-fair income, tiket yang bukan income. Baru dia menguntungkan. Nah, tapi dilema. Kenapa? Karena yang high speed itu kecepatannya 350 km. Harus berhenti 8 kali. 160 km, 20 km kan. Jadi baru mau ngegas nih ke 350 itu perlu 14 menit. Tiba-tiba harus ngerem lagi, jebret gitu. Capek juga. Ya kan? Iya. Ini kayak ibaratnya jadi kayak naik angkot juga ya, bentar-bentar berhenti, bentar-bentar berhenti. Aduh, Nah, itu mengakibatkan boros. Boros. Rolling stocknya itu jadi boros. Dikhawatirkan remnya nyungsep boros, kayak gambar tadi ya Bang ya? Nah, itu oleh dia. karena itu kita cari jalan tengah. Kita bilang moderate MST lah. Jadi itu berarti yang Moderate akan dilanjutkan ke speed situ ya Bang ya? train. Jadi Moderate hanya speed, sekitar 200 km. Jadi nggak high speed, moderate High speed Jadi ya. moderate speed. Nah, memang nambah menit. Dari 36 menit, nambah 13 menit. Jadi rata-rata 50 menit lah. Saya rasa orang Indonesia sih seneng lah ketemu temen aja pasti ngobrol, udah nyampe Bandung. Gitu. Kan orang Indonesia doyan ngobrol. Iya. Iya kan? Jadi nggak apa-apa. Nanti memang ada yang express train, yang nggak ada non-stop. Abang pernah bilang dalam setiap proyek yang berhubungan dengan infrastruktur ini sangat rentan untuk ada backing begitu. Ada orang yang punya kepentingan. Kalau di proyek kereta cepat ini, Ya, Ada seperti nggak, saya katakan, kami nggak peduli backingnya siapa. meskipun itu Ya. di kementerian begitu? Ya, kami katakan nggak penting lah. Karena yang penting buat kami kriterianya. Satu kriterianya ini high speed train. Safety and technology. Nomor satu. Ya, ini nyaris sama dengan aviation standard. Sama dengan standarnya business airline. Ya,
bukan kereta api biasa. Jadi itu kriteria nomor 1. Mana yang paling safe, mana yang teknologinya paling reliable. Oke. Yang kedua, kita nggak mau pakai duit APBN. Jadi Profesor Emil Salim tuh ngawur dengan ngomong ini pakai duit APBN. Enggak, kita nggak bakal ngeluarin uang sama sekali. Kita hanya kasih konsesi 40 tahun. Emang Ya. ada yang ngotot pengen pakai APBN, Pak? Ada juga, tapi Ada menteri Pak, Siapa, Pak? menteri pejabat. udah lewat lah itu. Tadi kan Bang Rizal sempat bilang mengenai si jurus Raja Wali Ngepret itu, Iya. Rahma, ya. Itu kan memang katanya di awal-awal harus diguncang sedikit. Shock Keluar therapy. dari comfort zone ya. Pertanyaannya, seberapa lama harus berjalan seperti ini, Bang Rizal? Karena kan mungkin ada persepsi di masyarakat, ini kok menteri sama presiden sama wapres kok nggak kompak kayak gitu. Apakah akan berjalan terus sistem yang kita lihat sekarang? Sebetulnya saya ngomong begitu cuma 2 kali, cuman TV muter terus selama 2 minggu gitu loh. Ya kan? Berarti saya ngomong ratingnya cuma bagus, Pak. sekali ngepret, TV 20 kali ngepret dah. Iya. Ratingnya memang bagus, naik. TV yang muat itu pasti naik ratingnya. Oke, berarti Bang Rizal siap-siap terima telepon, Bang Rizal. Rating lagi jelek, boleh tolong ngepret sekali lagi? Dikepretin lagi. Tidak takut ini kemudian berisiko pada wibawa presiden begitu. Enggak, presiden malah wibawanya naik. Kenapa? Karena kita kan memperjuangkan good governance, memperjuangkan transparansi. dibilang nggak kompak nanti, dibilang nggak solid gitu, Bang. Rakyat kita juga harus belajar. Kalau perbedaan pendapat itu soal konsep, ya kan? Jadi public policy itu mesti transparan, nggak perlu disembunyi-sembunyiin, kecuali ada kepentingan gitu loh, ya kan? Nah biasanya yang keganggu, ya, yang kena kepret merasa dirinya dikepret, ya punya kepentingan. Oke. Gitu aja lah ya kita Ya, mikirnya ya, Bang ya. kalau nggak punya kepentingan ngapain ribet? Jawab aja secara teknis, secara ilmiah gitu loh. Oke, Bang Rizal, kami ingin mengajak Bang Rizal bermain. Ini sedikit, kita akan tampilkan beberapa gambar. Bang Iya. Rizal tinggal komentar aja 1 atau 2 kalimat yang terlintas pertama kali saja di kepala ya, Bang. Spontan aja ya. Spontan saja. Sudah siap, Bang Rizal? Sudah. Ya. Oke. Bang Rizal bisa lihat di belakang sini Lihat juga ada, sebelah Bang, sana. supaya lebih Mohon jelas. maaf. Nah, Iya. kita lihat gambar pertama ya. Ya. Ini dia. Gambar 2 ada Ibu Rini Sumarno, Nah, ini. Ibu Rini Menteri ya, BUMN kita. memang agak grogi juga ngadepin saya. Oh, gitu. Agak yang grogi Ibu Jadi yang Rininya. Bu Rininya yang grogi ya, Bang ya? Kenapa kira-kira, Bang? Tapi belakangan setelah rapat kabinet, ya udah bercanda-bercanda lah gitu. Nggak ada, dia bukan target kepretan Bang Rizal? Silahkan interpretasi. Kepretan atau gebetan ini? Oke, kita langsung lanjut aja, Rama, kotak sebelahnya kali ya. Kotak sebelahnya, yuk. Langsung kita buka nomor berikutnya, nomor 3. Nah, Oh ini, tadi udah diomongin banyak kata Gimana? Bang Rizal. 2 kalimat aja deh Bang Rizal. Saya sarankan Pak JK potong kumisnya. Enggak. Dulu saya pakai kumis. Oh gitu. Iya kan? Waktu saya potong, saya nggak pede. Karena dulu semua kenal kita dengan kumis. Jadi kalau di pesta nggak usah ngantri. Begitu kita potong kumis, nggak ada yang kenal kita, mesti ngantri. oke. Saya yakin kalau Pak JK dipotong kumisnya akan lebih ganteng. Oh gitu ya. Oke, terakhir nomor 6. Nah, Mbak ini. Puan. kok nggak enak banget ekspresinya ya? Lega, kecewa atau apa Ekspresinya, nih? Tidak sesuai ekspektasi atau gimana nih Bang? Maksudnya? Kayak di kuis dapet zong gitu loh, gimana? Ayo Bang, ungkapkan Bang. Puan itu, saya dekat sekali sama Mega sama Taufik. Ya. Ya, jadi waktu Taufik ketua MPR, ketemu malam, Bang, selamat Bang. Ya, ini belum pernah dalam sejarah Indonesia istri presiden, bekas presiden, abang ketua MPR. Kayak bilang dia nggak happy. Loh, apalagi nggak happy? Ya keponakan kamu, Puan, belum jadi apa-apa. Saking cintanya nih, Bang Taufik sama Puan. Ya, dan dalam beberapa kali kesempatan sebelum beliau meninggal, Rizal aku titip Puan loh. Titip Puan. Ya, Puan saya rasa punya tanggung jawab yang berat, yang luas. Dia akan belajar kok. Dia akan belajar. Akan belajar supaya lebih hebat. Oke. Kita semua harus belajar supaya lebih hebat. Oke, tepuk tangan Tepuk dulu. tangan dong. Silakan duduk kembali. Silakan duduk lagi. Baik, kita akan Luar lanjutkan biasa. perbincangan kita dengan si empunya jurus Raja Wali Ngepret dari kitab Kopingho ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di The Interview.
Mungkin Rizal Ramlinya sendiri juga cuma pencitraan ya. Kalau emang dia mau membantu ya jangan keluar-keluar di publik, tapi bisa kasih opini juga di rapat-rapat internal kabinet. Karena dia memang sosok yang baru, menurut saya membangun citra itu juga penting untuk nanti menarik kepercayaan atau trust daripada masyarakat itu sendiri. Pencitraan aja sih, karena cara ngomongnya aja nggak etis, lalu nggak akademis aja sih. Apa yang dia bawa, apa yang dia kritik itu memang sebenarnya udah ada latar belakangnya, bukan hanya sekedar asal bicara aja. Dibilang pencitraan. Kan masih musim ya pencitraannya. Nggak tahu gimana Bang, maksudnya Ernest, this is... saya kan dikenal orang yang berani ngambil resiko. Oke. Tapi rambut kamu tuh saya sebetulnya kagum. Kenapa jadi rambutnya Ernest? saya nggak Saya juga punya, bingung kenapa jadi rambut saya. saya nggak punya keberanian ikut gaya rambut kamu. Wah, ini dia nih. Seorang Rizal Ernest. Ramli yang terkenal berani, nggak berani potong kayak gini. Tapi yang penting sudah berani potong kumis ya. Kumis, iya. Tapi sering dapat anggapan seperti tadi nggak Bang? Bahwa ini Kalau- semua galak-galakan ini stunt aja di media gitu. Kalau saya sih nggak aneh, karena memang banyak yang nggak tahu saya siapa. Waktu mahasiswa saya bikin buku putih pada umur 22 tahun. Kritik sistem otoriter Orde Baru, kita mau yang demokratis. Yang kedua KKN-nya keluarga Soeharto. Tulisan itu, paper itu diterjemahkan di dalam 8 bahasa di luar negeri. Pada umur 22 tahun. Wow. Tapi kita langsung dipenjarakan sama Soeharto. Sama Di luar negeri kawan-kawan. diterjemahin, di sini Masuk di suka penjara miskin. ya. Saya mohon maaf yang bilang Rizal Ramli pencitraan-pencitraan tadi, tolong baca riwayat hidupnya Rizal Ramli. Oke, Kalau tepuk tangan 22 dong, tepuk tahun. tangan dong. Keren ya. Luar biasa. Ini kalau 22 tahun Bang Rizal tadi sudah Iya. melakukan banyak hal, tadi 22 tahun baru bisa kasih pendapat Nah. soal pencitraan ya. Nah, dan pasti Pak Jokowi punya harapan-harapan tersendiri Pasti Rama, berdasarkan untuk Bang Rizal. prestasi-prestasi tadi ya. Kira-kira ada nggak titipan dari Pak Jokowi buat Bang Rizal yang mana dulu nih yang harus diselesaikan? Masalahnya yang paling urgent yang mana? Prioritas. Ya, satu tentu kasih shock terapi dikit lah tadi. Itu kan. memang berdasarkan perintah dari Pak bukan atas Jokowi. perintah, saya inisiatif sendiri. Oh, itu inisiatif. Tapi Supaya Pak Jokowi meratakan setuju. jalan buat konsolidasi berikutnya dong. Oke. Ya kan? Nah, terus kami benahi dulu pariwisata. Karena pariwisata ini paling gampang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, untuk menciptakan satu lapangan kerja di sektor pariwisata hanya perlu $3.000. Industri otomotif $50.000, $100.000. Jadi kami targetnya jumlah wisatawan yang 10 juta, 5 tahun kita harus naikin jadi 20 juta. Ini cara yang paling mudah untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi harus ada polisinya, strateginya. Polisinya kita udah sepakatin, satu, bikin bebas visa. Ada usul 52 negara, saya bilang coret negara-negara yang sumber narkoba atau banyak perdagangan narkoba. Oke. Coret. Dua, coret negara-negara sumber radikalisme. Ya, ekstremisme. Ada ISIS, ada apa segala macam, coret. Akhirnya kita sepakati 45 negara. Oke. Ya, dan ini akan meningkatkan jumlah turis lebih cepat. Oke. Yang kedua, kita mesti bangun kawasan-kawasan wisata. Saya kasih contoh, Danau Toba. Itu indah sekali. Saya ingin bikin Danau Toba jadi the Monaco of Asia. Mungkin program-program ini yang kemudian akhirnya apa ya menjadi alasan Iya. bahwa harus ada nama sumber daya di belakang Ya. Menko Maritim itu ya. Iya. Sebenarnya yang kedua- seberapa urgent sih Bang untuk penggantian kementerian jadi ada sumber daya kata sumber kementerian. Ya kalau Menko nggak Maritim. ribet dok, maritim masa ngurusin segala macam, pariwisata, infrastructure. Ini kan sebetulnya real sektor. PU Perumahan Rakyat juga Pariwisata, Kementerian Pertanian juga rencananya Pertanian, diusulkan ya, juga. Itu sudah ada pertanian, tanggapan dari istana belum Bang? Ya, udah pokoknya presiden udah setuju. Udah setuju ya? Oke, saya setuju. Tapi sebenarnya ada satu. Dan saya nggak minta-minta loh ya. Oke. Jangan salah nih, ada di sosial Perpresnya media mah sudah ada Bang? Rizal Ramli minta begini-begini. Enggak, saya dipanggil. Rizal urusin nih soal apa pertanian dan PU. Karena kan saya pidatonya banyak sekali urusan ini. Saya ingin kejadian, ya. Jadi kita ditugasin. Oke. Jadi itu harus Banyak permintaan Pak analisa, Jokowi gitu. analisa Rizal Ramli mau sok kuasa, minta ini, minta itu. Mohon maaf deh, kita menteri aja kita tolak, apalagi begini ya. Asik. Tapi soal
Pelindo, Iya. Rama. Ini pelabuhan juga yang salah satu yang ramai diberitakan di media nih Bang Rizal. Sebenarnya apa masalahnya sih di sana? Jadi apa yang namanya dwelling time, waktu untuk proses dokumen, inspeksi, di Tanjung Priok itu 7 sampai 8 hari. Oke. Singapura hanya 1 hari, Malaysia 1,5 hari. Sehingga ini betul-betul menghambat karena 70% import Indonesia itu lewat Tanjung Priok. Ya, Presiden perintahkan beresin nih, Rizal. Ya kita beresin. Bagaimana cara beresinnya? Satu, dulu 15 tahun yang lalu loh, kami bantu ciptakan di Bea Cukai namanya jalur hijau sama jalur merah. Importer-importer yang bonafit, yang nggak pernah ngamur-ngamur, masuk jalur hijau, nyaris nggak diperiksa. Yang diragukan bonifitasnya, masuk jalur merah. Tapi sejak saya bikin 15 tahun lalu sampai sekarang, persentasenya nggak pernah berubah. 94% jalur hijau, 6% masih jalur merah. Jadi saya minta Bea Cukai, ya, tolong dicek lagi, jangan-jangan yang masuk jalur merah ini ada yang bagus-bagus bonafit, supaya bisa dipindahkan ke jalur hijau. Kalau jalur merah itu jalur yang diperiksa. Tapi betul nggak sih yang Bang, kedua, menumpuknya kontainer di pelabuhan itu yang paling diuntungkan jadinya adalah Pelindo? iya betul dong. Iya kan? Walaupun biaya sewanya itu murah sekali. Biaya sewa kontainer 1 hari di Tanjung Priok hanya 27.000. Di luar, di swasta, gudangnya 3-4 kali. Jadi banyak importer yang juga, ya gue simpen aja deh di Tanjung Priok. Nah ini kita gunakan pricing policy, kita akan naikkan biaya sewanya. Mau nggak mau importer bawa keluar secepat mungkin. Ya. Yang ketiga, dari dulu Pelindo sama kereta api berantem terus. Nggak mau nih Pelindo, kereta api barang itu masuk ke dalam. Karena banyak kepentingan kan, banyak tracking business apa-apa. Banyak kepentingan, banyak yang backingin gitu Bang? Ya whatever lah. Banyak ya Bang ya? Makanya banyak susah lah, banget. itu kan banyak mafianya di situ. Oke, Dari yang berarti kecil siap sampai- melawan mafia nih Bang ya? Tak kepret lah. Ya, jadi Kepret mafia. kita akan paksakan jalur kereta api barang ini bisa masuk ke dalam sehingga kontainer setelah diperiksa langsung masuk kereta api barang dikirim keluar secepatnya. Kalau itu kita lakukan, sepertiga kemacetan di Tanjung Priok berkurang. Jadi berarti halangannya tuh bukan masalah teknologi atau apa, ini lebih ke masalah korupsi dan mungkin Iya, misalnya sistem, ada kepentingan sistem tadi. kepentingan itu sistem tadi ya, Bang, ya? komputer ICT-nya harusnya kan terintegrasi. Ini malah enggak. Karena ada pepatah oleh para birokrat zaman dulu sampai sekarang, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Karena bisa meres kan? Oke. Iya kan? Nah, Masih banyak yang nggak seperti masih itu ya? banyak mentalnya kayak gitu. Kan perlu revolusi mental. Woi. Ya kan? Jadi kita ingin ubah yang sulit kita bikin mudah. Ya, model birokrat yang dulu itu kalau kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Supaya pada nyetor, pada meras gitu loh. Kita ubah yang sulit, kita bikin mudah. Baik, berarti butuh gebrakan ya Bang ya? Ya. Nah soal gebrakan ini kita ada satu tayangan dulu. Kita lihat dari sejumlah pengamat ekonomi tentang gebrakan yang dilakukan oleh Abang Rizal Ramli. Dan apa yang dilakukan, saya pikir sebenarnya merupakan suara yang banyak juga ditangkap oleh beliau, keprihatinan masyarakat yang kebetulan mendapatkan kanalisasi atau corong dari mulut Pak Rizal Ramli. Sepanjang dia bicara pada kepentingan nasional, sepanjang dia bicara pada ekonomi konstitusi, saya kira dia angin segar. Tapi sepanjang dia bicaranya pada kepentingan neoliberal, saya kira dia akan menambah sesak. Dalam keadaan krisis seperti sekarang itu tidak boleh kita memberikan signal yang buruk terhadap pasar. Jadi dalam keadaan krisis kita jor-joran mau utang dan semuanya dolar ditarik ke sini, itu perkara yang salah. Ya, yang salah diumbar-umbar seolah hebat. Ini kekacauan dalam memberikan signal kepada pasar, seolah tidak mengerti apa-apa. Gebrakan bisa bikin membawa angin segar, tapi bisa juga bikin sesak kalau ada kepentingan neoliberal tadi ya. Iya, ada betul. kata-kata seperti itu. Iya. Boleh minta tanggapannya Bang Rizal? Ya ginilah, ekonomi Indonesia ini sudah terlalu kanan secara ideologis.
semakin neoliberal. Apa itu artinya neoliberal? Neoliberal itu segala macam diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan tidak ada, ini model yang dikampanyekan oleh Bank Dunia dan IMF, tidak ada negara di seluruh dunia yang ikut strategi neoliberal bisa jadi negarawan. Kita harus mampu menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Istilah kami ekonomi konstitusi, yang lebih di tengah, ya kan? Kalau secara umum di textbook, orang kayak kami dianggap sebagai ekonom struktural. Lihat strukturnya dulu, baru bikin kebijakan. Tapi yang namanya neoliberal, di negara apapun, kasus apapun, obatnya sama. Serahkan kepada mekanisme pasar, liberalisasi keuangan, penyakit apapun obatnya kalau yang neoliberal ya sama gitu loh. Kalau kami lihat dulu strukturnya, konteksnya. Saya berikan contoh, saya Menko tahun 2000-an. Jumlah penumpang pesawat masih turun 60%. Saya suruh minta Garuda, Merpati, BUMN nurunin harga, kagak ada yang mau. Kami kasih izin sama 6 pemain baru yang pas-pasan duitnya. Si Rusdi, di Lion Air, dan lain-lain. Modalnya cuma nyewa 1 pesawat kok. Masing-masing ada 6. Tapi akibat ada saingan ini, harga per kilometer, per penumpang drop 60%. Rakyat yang nggak pernah naik pesawat bisa naik pesawat. Total penumpang naik 4-5 kali sebelum krisis. Sehingga airport kita kayak terminal bus. Tapi artinya bisa mengubah Indonesia dengan strategi dan policy. Nggak selalu dengan harus ngutang, kecuali sangat diperlukan. Bicara strategi dan polisi, tapi kan ada strategi jangka panjang, ada strategi jangka pendek nih Bang Rizal. Boleh tahu nggak yang jangka pendek yang dalam waktu dekat yang lagi dikejar nih apa sebenarnya? Saya sih sederhana. Kemarin kita wisata, strategi sama policy, habis itu kita beresin dwelling time ini, ya kan? Kita akan ambil tindakan buat nyelesain langkah-langkah itu. Habis itu saya mau beresin PLN, ya kan? Habis itu kita mau beresin Pertamina, ya. Memang ini setiap kali ada battle, jadi teman-teman jangan kaget. PLN ya kan? kenapa Bang? Hah? PLN kenapa? Contoh sederhana deh. PLN itu memaksakan rakyat untuk pakai pulsa. Pakai voucher. Itu kejam sekali. Kenapa? Ada bapak ibu, anaknya masih belajar jam 8, pulsanya habis. Nyari pulsa nggak segampang nyari pulsa telepon. Yang kedua, rakyat dibeli pulsa 100.000 listrik. Yang dia pakai begitu 73.000 mati gitu lah. Ya kan? Beda kan pulsa telepon, kita beli 100.000, malah perlu bayar 95.000 doang. Kenapa? Ini kan prepayment, uangnya bisa disimpan di bank, ada bunga, harusnya lebih murah. PLN itu keterlaluan, ya kan? Rakyat beli pulsa 100.000, cuma dapat 73.000. Iya. Ya, kami panggil di rut PLN, nggak banyak wartawan tuh. Saya bilang saya nggak suka sistem ini. Jadi segera rame nih Pak ya, soal PLN nih Pak ya. Sabar Saya bilang harus diubah. Rakyat kasih pilihan. Kalau dia mau meteran silahkan. Kalau mau pulsa silahkan. Iya. Karena buat kos-kosan tuh pulsa lebih bagus. Iya kan? Tapi jangan rakyat nggak ada pilihan. Wah, luar biasa. Nah, yang kedua, saya nggak mau terima kalau rakyat beli 100.000 harus dapat minimal 95.000 listrik. Ternyata ada mafianya juga yang untungnya puluhan triliun. Saya bilang sikap, gua nggak peduli gitu lah. Di rumah masyarakat yang menyaksikan soal tarif listrik, iya Pak, iya betul. Rama nggak ngerasain nih kayaknya nih ngisi pulsa nih. Dikit lagi. Saya Bang yang biasa manjat-manjat tangga mencet-mencetin meteran. Ini kan ternyata banyak yang mau dibenerin nih. Ernest, ada PLN, ada Pertamina. Memang cukup Pak sampai 2019 Pak waktunya. Targetnya cukup. Banyak kok, karena kita biasa bergerak cepat. Misalnya tadi soal visa bebas. Teman-teman dari departemen, Pak, ini baru bisa beres Januari tahun depan. Saya bilang nggak ada gunanya Januari karena musim turis sudah lewat. Saya nggak peduli, Oktober harus beres. Kalau nggak tak kepret. Keyword hari ini ya. Ketawa mereka, tapi akhirnya bilang bisa Pak Oktober katanya lah. Ini contoh. Bangsa kita tuh lambat ngapa-ngapain. Kalau targetnya tidak terpenuhi Pak, Hah? gimana? Apa bersedia mundur seperti tadi Bapak sepertinya agak keras pada diri sendiri juga? Iya, kalau nggak becus ya kita pecat aja gitu aja ribet gitu lah.
Slogan Gus Dur banget ya, gitu aja kok gitu aja ribet. ribet. Kalau pecat Rizal Ramli mah terbuka anytime. Nah, kita akan berbincang juga soal tadi ya, juga ada neoliberal, kemudian juga kebijakan pemerintah. Apakah kita bisa nggak ya ngutang lagi ke Bank Dunia? Wah, ini nanti akan dijawab panjang oleh Abang Rizal Ramli. Kalau gitu, Betul, jangan kemana-mana, tetap di The Interview. Saya sebenarnya senang sekali Bang Rizal mengangkat soal pariwisata ya, karena kalau kita lihat di Instagram misalnya Rahma ya, betapa banyaknya foto-foto pariwisata lokal yang indah-indah luar biasa gitu. Nah, pertanyaan saya Bang Rizal sebenarnya mungkin tentunya isu pariwisata ini agak kompleks karena selain kementerian juga melibatkan pemerintah daerah masing-masing lokasi gitu. Mungkin kalau main kepret-kepret di internal kementerian bisa, tapi kan nggak mungkin ngepret kepala daerah seluruh Indonesia gitu. Pegel juga tangannya gitu Bang Rizal. Gimana menghadapi ya birokrat di daerah yang mungkin mindsetnya masih mindset yang lama gitu? Sederhana ya, Das. Begitu saya umumkan kita mau mengembangkan Toba, bagikan Monaco of Asia, dan kita bakal bangun di 5 sama 7 yang lain. Gubernur pada telepon saya, ya kan, tolong kita juga dong, ya kan, di Lombok, tolong juga kita di Bangka, di Belitung, macam-macam. Saya bilang kita akan pilih, tapi pemerintah daerah juga harus berbuat sesuatu. Apa itu? Nomor 1, belajar senyum dulu deh. Belajar senyum. Iya. Sudah Bang, di billboard pariwisata kepala daerah semua yang senyum ya. Bukan lokasi pariwisatanya itu. Lebih gede kepala daerahnya ya. Apa daya tariknya mereka sebenarnya? Misal orang Flores ya kan, itu nggak biasa senyum. Di Lombok juga enggak. Nah dulu orang Singapura nggak bisa senyum. Perdana Menteri Lee Kuan Yew bikin program Smile. 10 tahun. Gambar smile di mana-mana. Akhirnya orang Singapura sekarang bisa senyum. Yang kedua, kalau mau kita pilih daerahnya, pelihara kebersihan. Ya kan? Nah, kita mau bikin, kebetulan Menteri Pariwisata kita ini bekas bos Telkom. Ya, Pak Arief. Ya, Arief dulu kan kamu bikin wartel di seluruh Indonesia, ingat nggak? Ingat nggak? Kita lama banget gitu ya. Kesannya Pak Arief yang mantek-mantek pasang kabel. Iya kan? Dan itu sukses. Saya kepengen konsep wartel itu kamu bikin WC. WC umum dengan standar yang bagus, yang bersih, dry WC, ada di semua lokasi di Indonesia. Nanti jangan dikasih sama Pemda, pasti kacau. Kasih satu rakyat, ya kan, lu urus nih WC ini, lu dapet income-nya semua buat kamu. Kita kasih kredit buat bangun WC yang standar. Oke, sekarang kita mau mengundang teman-teman yang sudah hadir di sini, Bang Rizal, untuk bertanya. Pertanyaannya boleh ada 3 deh ya. Iya, 3 orang aja ya. 3 orang. Yang pertama siapa yang mau nanya? Yang mana dulu kira-kira? Ya, boleh silakan. Aku mau nanya kan sekarang yang udah kita ketahui ini, dolar itu kan sudah masuk angka 14.000 ya. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia saat ini itu sedang mengalami krisis sama seperti di saat tahun 1998 gitu? Namanya? Mutia. Mbak Mutia. Mutia, aku mau jawab. Saya udah nulis 1,5 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya katakan ekonomi Indonesia lampu kuning. Hati-hati, karena ada 4 defisit. Ya, quarter deficit, defisit current account, defisit balance of payment, defisit trade deficit, sama budget deficit. Kalau nggak diberesin, ini bisa lampu merah. Begitu banyak yang harus diperbaiki itu Bang Rizal, berarti krisis ya Bang ya? Well, no comment tuh. Waduh. Panjang ternyata no comment nih Mbak Mutia. Ujung-ujungnya jadi Desi Ratnasari juga nih, no comment nih kalau ditanya. Ya udah deh, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kedua ya. Ya, silakan boleh langsung perkenalan namanya dan pertanyaannya. Ya, nama saya Lesya. Ini mungkin pertanyaannya nggak menyangkut masalah politik ya Pak, masalah pribadi. Saya dengar-dengar Bapak nih katanya sering menulis puisi nih Pak.
Kalau boleh tahu siapa sih penyair favoritnya nih Pak? Aduh, Kayaknya tapi ketahuan bener, aura romantis. bener Bang, ya. suka nulis puisi bener? Ketika jatuh cinta biasanya. Sekarang lagi jatuh cinta nggak Bang? Dulu saya kuliah single di Boston, pacaran sampai kemudian jadi my wife, arsitek, lulusan Harvard Business, Harvard School of Design, yang desain Mega Kuningan, yang memperkenalkan minimalis arsitektur di Indonesia. Jadi kan kita pacaran jarak jauh. Jadi saya tulisin puisi biasanya. Zaman dulu nggak bisa Skype, nggak bisa FaceTime, nggak bisa. Tapi lebih romantis aja Ke zaman dulu wartel ya. mahal, serba susah itu. Boleh dong Pak, liriknya sedikit saja dulu apa yang paling Kita diingat? mau denger sepenggal. Ya, kasarnya gitu. I met so many people di Boston maksudnya. I see many places. Aku lihat banyak tempat. Tetapi yang aku ingat cuma kamu. Catat. Cepetan catat yang di rumah, cepetan catat. Kalau kita lagi jatuh cinta, walaupun orang rame, pikiran kita kan sama orang yang kita cintai. Iya kan? Kita kemana-mana jalan gitu, tetap aja ingat di situ. Ya. I remember only you. Gitu. Luar biasa romantis. Oke, sebelum kita terhanyut kembali ke masalah tadi ekonomi. Rendra, itu pengagum saya, teman dekat juga. Jadi penyair favorit adalah kalau di Indonesia Rendra ya. Kalau musik saya senang Wagner. Wagner itu kalau saudara lagi down, nggak semangat, dengerin Wagner pasti hidup, pasti wah optimis lagi. Coba dengerin Wagner, Richard Wagner. Richard Wagner. Oke. itu Dengerin dia. nggak Rahma? Itulah mungkin kayak beda Atau generasi, dengerin jadi nggak ngerti ya. Saskia Gotik Nggak dulu. boleh. Oke. Dengerin Mahler. Itu juga sama, kita akan Apa semangat. berarti aliran musiknya apa nih favoritnya Bang Rizal? Tergantung, kalau kita lagi nulis, kita senang klasikal musik. Classical music. Dulu waktu muda saya senang musik jazz. Udah senioran dikit, senang musik klasik. Pertama lagi kerja, nggak mengganggu. Tapi kalau kita lagi down, saya dengerin Wagner atau Mahler. Coba. Nanti kita carilah playlistnya ya, supaya kita tambah semangat ya. Mahler. Kalau makanan jangan didemin lama-lama, banyak laler. Ernest nih, tadi sudah ada pertanyaan soal puisi, tadi pertanyaan dari Mbak Mutia juga soal rupiah. Ini kalau kita berbicara soal ekonomi, kemarin Direktur IMF datang ke sini, Christine Lagarde, bilangnya sih Pak Presiden maupun Christine Lagarde tidak berbicara soal pinjaman hutang atau apapun gitu. Nah, kalau yang Bang Rizal tahu seperti apa sebetulnya? Apakah juga di luar IMF juga, apakah Indonesia memang masih butuh hutang ke Bank Dunia, ke ADB misalnya? Gara-gara IMF tadinya kita tumbuh 6%, anjlok ekonomi Indonesia minus 12,8%. Paling besar anjlok di seluruh dunia. Kalau kita nggak usah masuk bantuan IMF, paling 6% turun ke 1 atau 2%. Tapi ini pemerintah berniat menyetujui proposal penawaran utang dari ADB, kemudian juga dari Bank Dunia. Kalau dari ADB 5 miliar US dollar, kalau dari Bank Dunia 11 miliar US dollar. Bang Rizal melihatnya seperti apa? Jadi krisis itu sebetulnya opportunity. Dalam bahasa Cina, ini crisis, ini opportunity. Pemimpin yang hebat menggunakan krisis untuk momentum untuk bangkit. Pemimpin yang payah tenggelam bersama krisis. Contohnya, penjualan retail sekarang turun di Indonesia 30%. Orang bilang ini krisis begini begitu. Orang yang lihat dari segi yang lain, ini artinya opportunity. Karena ada ekses kapasitas 30%. Rupiah kompetitif sekali, lemah sekali. Kalau kita kombinasikan dua hal ini, kita bisa ngegenjot ekspor. Cuman harus dibantu dengan fasilitas kredit ekspor. Banyak pengusaha bisa kirim kontainernya ke pelabuhan, dia kirim. Tapi dia nggak akan mampu, nggak akan tahan, mesti nunggu pembayaran 3 sampai 6 bulan. Ini kita kasih kredit ekspor dulu. Ya kan? Nanti kan bank juga untung, nagih. Ada bunganya kan. Daripada setiap hari Bank Indonesia intervensi, istilah saya bakar uang 100 juta dolar, 200 juta dolar. Kenapa kita nggak lakukan ini? Yang pasti Bang Rizal, harga mati tolak hutang ke IMF, ADB, atau Bank Dunia? Karena utang-utang dari lembaga multilateral ini mudah dapatnya, tapi syaratnya banyak. Syaratnya itu kayak kita menjual kedaulatan kita. Contohnya,
kita minjem 400 juta dolar ke Bank Dunia. Dia bilang, saya pesan undang-undang migas. Ya, kita minjem waktu itu 300 juta dolar ke ADB. Dia pesan undang-undang privatisasi BUMN supaya BUMN dijual sama asing. Kita minjem 400 juta dolar dari Bank Dunia. Dia bilang minta undang-undang privatisasi air. Ya, air itu harus diswastanisasikan semua. Ini kan melawan undang-undang kita. Air kan haknya rakyat, boleh swasta, boleh juga rakyat, tapi jangan dipaksa ini semua diswastanisasikan. Jadi utang lewat lembaga multilateral ini gampang, mudah dapatnya, tapi penuh syarat-syarat atau conditionalities di mana kedaulatan kita ditukar. Itulah yang menjelaskan saya nggak suka utang multilateral. Kalau utang dari swasta-swasta nggak ada masalah gitu. Karena dia mau ngatur-ngatur kita. Ini namanya neokolonialisme baru. Ini kan kayaknya Bang Rizal cukup mengerti lintas sektoral gitu ya, mengerti banyak hal, dan kayaknya tentu sebagai Menko punya keterbatasan tentunya Rahma ya. Kayaknya masih gregetan pengen jadi presiden nggak sih Bang Rizal, biar ngebenahin semua, gue beresin ini semua, gue kepretin satu-satu. Dari ujung ke ujung gue kepretin, kalau jadi presiden kan bisa gitu. Masih ada hasrat ke arah sana Bang Rizal? Kalau soal presiden, itu soal yang di atas. Lantai 29. Siapa dia? Istilahnya Di atas ya bilangnya ya? Lantai 29. Izin Tuhan lah. Ya kan? Saya pernah di istana sama Mas Jokowi nih, 3 bulan yang lalu. Saya bilang, Mas beruntung banget. Bisa duduk di kursi itu gitu loh. Ya banyak loh yang mau jadi presiden, saya juga mau. Canda. Tapi saya nggak hoki. I'm not the chosen one. Iya kan? Saya mesti tahu diri, kita nggak dipilih rakyat gitu. Tapi hasrat itu berarti masih ada. Apa? Ya gimana ya? Kembalikan sama Tuhan, kembalikan sama rakyat. Tentunya walaupun ada, tapi demi kebaikan. Semoga dari obrolan ini Anda bisa melihat seperti apa sebenarnya sosok Rizal Ramli, terlepas dari mungkin sempat kemarin bikin kehebohan ya Rahma ya, ternyata beliau juga bisa memaparkan banyak hal yang bermanfaat buat kita. Saya ingin mengutip ahli filsafat paling terkemuka, namanya Bernard Shaw. The one that changed the world, only the unconventional. Hanya orang yang tidak konvensional yang mengubah dunia di segala bidang. Alexander Bell pada waktu itu dibilang orang gila. Mana mungkin bicara telepon pakai kabel. Dia buktikan kalau dia konvensional dia nggak mungkin ciptakan itu. Thomas Edison percaya ada listrik. Orang bilang dia gila, ya kan, nggak tahu etika, eksperimennya jadi kereta api sampai ditampar, sampai dia tuli. Dia buktikan dia bisa bikin listrik. Ya, nah dalam segala bidang juga itu. Kalau kita mau berubah dari bangsa yang biasa-biasa ini jadi bangsa yang luar biasa. Saya gambarkan di rumah saya ada lukisan. Ya, lukisannya itu pemuda Indonesia baca buku, artinya pemuda-pemudi kita sebetulnya cerdas kalau dikasih kesempatan. Dia pegang balon besar sekali, merah putih, artinya dia bisa terbang tinggi. Tapi ternyata kakinya diikat oleh beban batu, yang satu feudalisme. Nggak mungkin kita maju. Yang kedua pikiran sempit, selalu membedakan orang berdasarkan suku, agama. Ya, yang ketiga adalah KKN. Jadi kalau bangsa kita mau maju, kita mesti putuskan rantai feudalisme. Kita mesti bikin Indonesia satu, jangan beda-bedain lagi. Saya dalam sejarah saya nggak pernah bedakan orang suku apa, agama apa. Yang penting you are the best. Kita semua percaya jurus Raja Wali Ngepret bukan jurus pamungkas dari Bang Rizal, masih ada jurus lainnya yang mudah-mudahan kita harapkan ampuh untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik ya. Iya, betul. Dan kita akan kembali dengan bintang tamu yang pastinya tidak kalah menarik dibandingin Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, terima kasih sudah hadir bersama kami di The Interview. Kita akan berjumpa lagi di The Interview berikutnya. Saya Rahma Hayuningtyas. Saya Eros Prakasa, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kapan gue punya nyali?